Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tanda-tanda awal kehamilan apa aja yang aku rasain sebelum telat haid. Nah, aku cerita ini berdasarkan tentang pengalaman yang aku rasain ya. Tanda-tanda awal kehamilan ini biasanya jarang disadari sama kita karena aku sendiri pun ngerasa ini hamil bukan ya, kan, karena ciri-cirinya itu mirip dengan pas kita mau datang bulan. Apa aja sih yang aku rasain? Jadi buat kalian yang mau tahu tentang tanda-tanda awal kehamilan yang jarang kita sadari, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, seperti yang udah aku ceritain di video sebelumnya, aku tuh jarak nikah ke hamil itu cuma 2 bulan kosongnya. Jadi aku nikah bulan November dan aku positif hamil di bulan Februari. Aku adalah salah satu orang yang paling seneng banget tes pack. Jadi pas habis nikah, beres haid, terus selang seminggu nih, aku pasti tes pack. Udah positif belum ya? Terus masih negatif hasilnya. Aku ulang lagi seminggu kemudian, mungkin hormonnya belum terbaca gitu kan, hormon HCG-nya. Aku cobain seminggu kemudian dan hasilnya masih negatif. Begitupun bulan selanjutnya. Jadi aku tuh udah di titik kayak udah deh nggak mau berharap, bisa dikasihnya aja. Nah, pada saat itu aku biasa haid itu akhir bulan tanggal 25. Nah, aku tes pack itu yang selalu negatif di bulan Desember dan Januari. Lalu di bulan Februari itu aku sama suami itu ulang tahun nih. Jarak ulang tahunnya itu cuma 2 hari, beda 2 hari. Jadi aku tuh sama suami healing ke Bandung, jalan-jalan ke Bandung di tanggal 6 Februari. Sepulang dari Bandung, mulai muncullah tanda-tanda awal kehamilan itu. Aku pikir awalnya tuh gak nyangka ini tuh hamil gitu, karena ciri-cirinya itu sama kayak aku masuk angin abis capek pulang dari perjalanan jauh gitu. Selang seminggu lebih dari Bandung, aku mulai ngerasain kayak gejala-gejala masuk angin lah ya. Nah, apa aja sih tanda-tanda dan gejalanya itu? Yang pertama, aku tuh ngerasain pusing kelayangan kalau duduk. Misalnya dari duduk berdiri, itu tuh kayak goyang gitu, yang gak ada keseimbangan. Nah, itu ciri-ciri yang pertama yang aku rasain. Dan yang kedua, aku tuh keluar keringat dingin, mual dan badan meriang. Kayak aku tuh minta ke suami, kayaknya aku masuk angin deh gara-gara perjalanan dari Bandung gitu. Udah aku pakai minyak kayu putih, terus pakai fresh care, tapi kayak nggak ngaruh. Akhirnya aku sampai minta ke suami buat dikerokin dong. Dan akhirnya sama suami aku dikerok, tapi itu tuh nggak kunjung hilang. Dan aku minum obat pereda nyeri dan demam, karena aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali kalau itu tuh tanda-tanda hamil gitu. Aku mikirnya ini masuk angin kali, ini habis dari perjalanan jauh kali gitu kan. Aku minum tolak angin, minum susu jahe, pokoknya semuanya aku minum karena aku mikirnya ya itu tuh emang mabok perjalanan gitu. Nah, terus tanda-tanda selanjutnya, aku ngerasa kayak badan aku tuh lemes, gampang capek. Padahal biasanya aku tuh kalau yang ngelakuin aktivitas apa-apa gak pernah ngerasain kayak gitu. Secapek-capeknya aku gak pernah kayak lemes, letih, lesu. Paling capek-capek biasa, tapi ini tuh kayak nyuci sedikit lemes banget. Nah, tanda-tanda selanjutnya yang aku rasain tuh kram perut, yang biasanya aku gak pernah sama sekali kram perut. Jadi ceritanya aku tuh kalau bahasa Sundanya mah nguliat, nguliat kayak meregangkan badan gitu. Nah, pas meregangkan badan itu tuh kayak tiba-tiba perut kayak kram banget. Kata aku, ini kenapa ya, kram kenapa ya? Tapi itu tuh cuma sebentar aja, kram terus hilang. Pokoknya yang aku rasain demam, lemas, perut kram, kelayangan, itu tuh kurang lebih 1 minggu aku rasain gak sembuh-sembuh. Aku udah minum obat pereda nyeri, terus minum segala macem buat ngangetin badan. Aku udah dikerok sama suami, tapi gak kunjung sembuh. Gejala selanjutnya yang aku rasain, aku kan kalau naik motor ya biasanya kalau ada polisi tidur atau gajlugan itu tuh biasa aja, tapi ini yang aku rasain payudara aku tuh kayak sakit
agak lebih kenceng. Aku mikirnya itu tuh kayak tanda-tanda aku mau haid. Pokoknya aku nggak kepikiran sama sekali itu tanda-tanda hamil, karena mirip banget sama tanda-tanda haid. Nah terus aku tuh sering ngerasain sakit pinggang. Jadi kalau rada nunduk sedikit badannya atau jongkok, pinggang tuh kayak kerasa sakit banget, kayak ketarik gitu. Kalau suami aku itu udah curiga, dia bilang kayaknya kamu hamil deh gitu, coba deh tes pack. Ah masa sih, nggak mungkin deh, soalnya aku kan belum telat haid juga, terus emang kita kan habis dari perjalanan jauh gitu. Aku mikirnya pasti ini tuh kayak karena kecapean. Ya udah coba tes pack dulu aja, karena aku tes pack lah di tanggal 12 Februari dan hasilnya tuh masih negatif, karena mungkin hormonnya itu belum terdeteksi kali ya. Nah itu tuh menguatkan aku bahwa ini tuh bukan tanda-tanda hamil, ini tuh kayak sakit biasa gitu. Dan yang bikin insting aku kuat kalau ini bukan tanda hamil itu, aku nggak ada mual gitu ya, nggak ada mual yang berlebihan. Karena kan kalau misalnya ciri-ciri hamil itu ada morning sickness. Nah aku belum ngerasain itu sama sekali. Yang aku rasain tuh cuma paling gampang lapar. Jadi kalau telat makan sedikit, lambung aku tuh kerasa perih. Padahal sebelumnya aku nggak punya penyakit lambung. Jadi kalau telat makan ya biasa aja. Sekitar tanggal 20-an, gejala-gejala yang tadi itu udah hilang. Aku jadi ngerasain badannya udah enakan lah gitu. Tapi setelah tanggal 25 Februari, yang dimana aku harusnya haid dia hari itu, tapi belum muncul juga, darah haidnya belum keluar, belum ada flek apa-apa. Biasanya tanggal 25 itu aku haidnya tuh pagi kalau nggak siang. Nah itu sampai mau maghrib belum juga haid. Aku belum curiga sama sekali juga, karena biasanya paling suka telat sehari gitu. Jadi besoknya subuh tanggal 26-nya, kadang 26 siang gitu. Pokoknya jadwal haid aku itu maju atau mundur 1 hari. Nah gejala selanjutnya, badan aku linu-linu kayak flu. Dan aku tuh mikirnya selain dari capek perjalanan, jangan-jangan aku kena covid lagi deh gitu. Karena aku kan sebelumnya pernah covid dan gejala dan ciri-cirinya itu mirip seperti yang aku rasain pada waktu hamil kemarin. Nah aku tuh selalu sedia test pack ya di lemari. Jadi sebelum nikah itu aku punya test pack kurang lebih berapa ya, 6 gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ada persediaan gitu. Dan pas saat itu test packnya itu tinggal sisa 1. Nah di tanggal 25 itu aku ngerasain lagi nih, pas jam 5 sore ya, ngerasain kayak keringet dingin, lemes, kayak nggak ada tenaga banget. Udah aku ceritain di video sebelumnya, kalau aku tuh pas ngerasain kayak gitu, aku langsung bikin teh manis, aku minum teh manis segelas, aku makan buah-buahan, makan biskuit, dan makan segala macam, tapi masih tetap lemes. Yang biasanya aku kalau misalnya lemes minum teh manis aja itu udah kayak ada energi sedikit. Ini sama sekali nggak ada, yang ada malah aku makin lemes, makin keluar keringet dingin, mau berdiri aja kayak kelayangan sampai aku pegangan tembok. Dan akhirnya aku iseng-iseng ngambil test pack di tanggal 25 itu, padahal belum tentu itu emang hamil gitu kan. Yang biasanya kalau test pack aku tungguin si urinnya itu sampai kelihatan itu tuh negatif atau positif enggak ya, garis 2 atau garis 1 ya gitu. Ini tuh tumben-tumbennya aku tinggalin. Aku mikir gini, paling juga negatif, karena aku mikirnya tuh ini tuh sakit gitu, bukan tanda hamil. Dan pas aku balik lagi, aku lihat lagi si urinnya, ternyata si test packnya itu garis 2 samar. Yang samarnya tuh nggak terlalu samar banget, tapi jelasnya tuh nggak terlalu jelas banget, jadi kayak kelihatan samar gitu. Dan wow, aku tuh kayak nggak nyangka ya, masa sih hamil gitu. Nggak tahu mau seneng, nggak tahu mau sedih, dan bingung. Jadi selama ini aku sakit gitu karena mau hamil, karena udah ada hormon-hormon hamil di dalam tubuh aku gitu. Aku flashback lah ke belakang. Pantesan waktu aku tuh ada di salah satu momen ya, aku tuh abis nyetrika ceritanya. Kalau abis nyetrika kan gerah, panas, pengen yang seger-seger. Nah aku saat itu pengen banget jus mangga siang-siang. Itu tuh jam pulang suami aku kerja. Aku bilang suami aku, sayang aku pengen jus mangga deh.
Terus suami aku tuh kayak, oh iya bentar ya, aku baru pulang kerja nih, mau makan dulu, mau mandi dulu segala macem. Itu tuh aku tuh kayak ngerasa sedih, terus kesel, kayak kepengen aku tuh nggak langsung diiyain gitu, dientar-entarin. Terus udah ngebayangin segernya si jus mangga itu, sampai aku bilang ya udahlah nggak usah, harusnya kalau istrinya pengen tuh langsung dibeliin. Itu tumben-tumbennya banget, biasanya aku nggak pernah kayak gitu. Nah ini tuh tiba-tiba aku kayak gitu. Kata suami aku, kamu kenapa sih, kok aneh, nanti aku bakal beliin tapi sebentar dulu. Dan diri ini pun menolak, kayak harus sekarang gitu. Ternyata itu adalah salah satu tanda-tanda kehamilan, yaitu ngidam guys. Aku nggak sadar itu, pas tes packnya positif aku baru ngeh, oh yang kemarin tuh ngidam kali ya. Dan akhirnya setelah tes pack positif itu, aku kan belum terlalu percaya 100% kalau aku tuh hamil gitu ya. Bisa aja ini tuh tes packnya error atau gimana, aku mikirnya. Sore itu pas aku tes pack, itu tuh hanya tersisa satu tes pack yang mereknya itu akurat. Akhirnya aku coba WA suami aku, ya saya nanti pulang kerja tolong beliin tes pack yang sensitif ya, takutnya beda merek, beda hasil. Karena emang aku mikirnya tuh kurang akurat gitu. Aku tes packnya di sore hari, terus emang belum telat haid juga. Sampai aku tuh WA temen aku, ini gue bener gak sih positif hamil gitu kan ya. Lu udah telat berapa hari? Belum telat, ini tuh hari yang harusnya gue haid, tapi maghrib ini tuh belum keluar darah haid. Ya udah coba nanti lo tes pack lagi seminggu lagi deh, kata dia. Dan akhirnya keesokan subuh harinya aku tes pack ulang lah, dan bener hasilnya garis 2. Tadinya aku mau langsung ke USG gitu hari itu juga, tapi pasti aku mikirnya pasti belum terlalu kelihatan lah, kayak masih kantong-kantong gitu, masih titik-titik atau gumpalan darah penebalan dinding rahim gitu ya. Sabtu minggu itu aku USG, alhamdulillah dinyatakan kalau aku hamil, ada kantong kehamilan. Itu guys, jadi ciri-ciri gejala tanda awal kehamilan yang jarang disadari, gejala-gejalanya tuh hampir mirip sama haid. Oke guys, segitu aja video dari aku. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat kalian yang lagi berjuang mendapatkan garis 2, aku doain biar berhasil, biar ketularan juga positif, biar segera dikasih rezeki sama Allah berupa keturunan. Semangat terus, bye.